Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senudin, NPM 1940302005. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum elektronika daya, yang mana melakukan percobaan ketiga tentang AC/DC rectifier, yang mana penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Baik, langsung saja kita melakukan percobaan berikut ini. Baik, langsung saja kita merangkai. Pertama kita ambil komponen sumber AC terlebih dahulu atau sumber tegangan. Kemudian kita masukkan komponen SCR atau tristor di sini. Kemudian kita gunakan gate. Kita rotasikan. Kemudian kita gunakan resistor. Karena resistor kita rotasikan juga dengan nilai 12 volt. Kemudian untuk alat ukurnya kita gunakan voltage probe yang dua kaki. Kita taruh di bagian sumber dan juga beban atau tahanan resistor. Kemudian pada SCR nya kita balik atau kita flip vertikal, dan kita hubungkan semua menggunakan wire. Nah, ketika sudah sama seperti ini, tinggal kita masukkan nilai tegangannya itu sebesar 300, satu kita gunakan, atau 311. Kita display, kemudian frekuensinya 50 Hz. Kemudian untuk parameternya kita, atau nama ukurnya kita kasih nama di sini untuk mengukur input, agar mudah kita membacanya nanti. Dan sini untuk outputnya kita display juga. Kemudian di bagian SCR kita beri nama SCR. Kemudian untuk di gate nya kita ubah frekuensi 50 karena menyesuaikan pada tegangan sumber. Kita display menggunakan 50 Hz. Nah, untuk set fix point-nya atau sudut penyalaannya itu kita gunakan langsung yang 10 sampai 180 derajat. Ya. 10 sampai 180. Kita display. Sudah kelihatan. Satu lagi kurang, yaitu alat ukur untuk kaki di kitnya. Ya, jika sudah begini untuk gate, tinggal kita perankan ya. Ketika semua sudah terisi, kita display juga. Pertama kita masukkan dulu tegangan inputnya. Untuk mengubah simulasi atau berapa gelombang kita gunakan, di sini kita gunakan 2 gelombang saja, karena di sini menggunakan kalau 1 menit atau 1 detiknya itu sebesar 50 gelombang, maka kita bagi 50 bagi 2, hasilnya 4
maka kita gunakan 0,04 di sini untuk bisa melihat keluaran 2 gelombang saja ya. Nah, seperti ini. Dan kita menambah tegangan di gate, kemudian tegangan outputnya. Bisa kita perbesar. Nah, di sini bisa kita melihat bahwa pada tegangan input itu adalah tegangan AC. Dia masih berbentuk tegangan sinus yang mana memiliki gelombang dan bukit. Maksud saya memiliki bukit dan lembah setiap satu gelombangnya, atau ada posisi bagian gelombang positif dan negatifnya. Nah, sedangkan ketika tegangannya masuk di gate, maka tegangan atau gelombangnya hanya memiliki di bagian positifnya saja atau bukitnya. Nah, pada gelombang di negatifnya itu sudah terpotong oleh gate, sehingga pada 0 atau bagian negatifnya akan terpotong, sehingga bagian positif saja akan ada ya. Nah, di sini terjadi perpotongan karena kita sudah atur pada sudut penyalaannya, yang mana kita gunakan tadi 10 sampai 180 derajat, sehingga pada 10 derajat dia akan aktif dan sampai 180. Nah, sehingga pada tegangan output dia menghasilkan tegangan DC sih, yang di sini karena tidak memiliki gelombang di bagian negatifnya atau lembahnya, yang mana kita bisa lihat pada keluarannya ketika arus inputnya itu sebesar 220 volt dan di gate-nya itu 0,6 volt, sedangkan di outputnya itu 155 volt. Cara membacanya karena di sini plus 2 maka dikali 10 pangkat 2, dan di sini 10 pangkat minus 1, dan di sini pangkat 10 pangkat 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang prinsip kerjanya di sini ialah dimana ketika arus akan mengalir di bagian positif dan dikontrol oleh masuk ke kaki gate. Setelah itu maka arus akan mengalir ke beban dan dia terus akan mengalir kembali ke tegangan sumber, dan dia tidak bisa melewati negatif karena diblok oleh SCR. Maka ini sama halnya prinsip kerjanya seperti dioda ya, seperti itu. Hanya dia bisa mengontrol untuk sudut penyalaannya. Nah, di sini untuk perbedaan di sini kita akan gunakan parameter yang berbeda atau sudut penyalaan yang berbeda, yang mana kita gunakan di sini langsung yang ke 170 untuk mempersingkat waktu ya. Nanti akan kita masukkan jendela yang lain di analisa. Kita masukkan itu 170. Kita akan kembali. Nah, di sini bisa kita lihat hampir sama seperti tadi, hanya saja pada gelombangnya akan sedikit berbeda karena sudutnya penyalaannya kita ubah dari 170 sampai 180, sehingga dia menghasilkan pada gelombang positif akan kecil atau dia akan semakin rapat, atau dia akan lancip seperti ini, bisa terlihat karena ada sudut penyalaan sampai dari 170 sampai 180. Kemudian untuk RMS-nya kita bisa lihat di sini dia semakin menurun, yang mana tadi 100-nya dengan outputnya itu 155, dan di sini ketika diatur oleh besarnya sudut penyalaannya maka dia akan menurun pada tegangan outputnya, mana di sini hanya 5 volt pada keluarannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa besarnya sudut penyalaan maka mempengaruhi kecilnya tegangan outputnya.
kemudian kita di sini kita langsung menggunakan atau penambahan satu kapasitor. Yang mana pertama menggunakan 100 atau 2200 mikrofarad. Nah, untuk sudut penyalaan kita gunakan yang 90. Itu dulu, kemudian gate, kemudian output. Ya, di sini kita bisa lihat atau ketika kita menambah kapasitor, maka pada perubahan gelombang outputnya akan seperti ini. Dia semakin mengecil, naik ke atau semakin bertambah tegangannya. Karena di sini terpotong, kita tadi mengubah penyalaan sudutnya, sehingga dia penyalaan sudutnya dari 90 sampai 180 derajat. Nah, bisa kita lihat pada RMS-nya, ketika kita menambah kapasitor, maka tegangan output akan bertambah. Yang mana sebelumnya itu sebelumnya 155 ketika tanpa kapasitor, dan di sini bertambah menjadi 217 volt. Berarti menambahnya kapasitor itu akan menaikkan tegangan output pada rangkaian setengah gelombang ini, atau dari AC ke DC. Nah, sekarang kita mengubah nilai untuk kapasitor untuk membedakan. Ini kita gunakan 330 milifarad. Kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya besarnya nilai kapasitor yang kita gunakan, maka akan memperbaiki gelombang AC ke DC, yang di sini cukup atau lurus sudah pada di outputnya, yang mana sebelumnya itu 215 atau 17, maka di sini sampai mencapai 290 volt, melebihi dari tegangan inputnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa penambahan kapasitor dan perubahan penyalaan, maka akan semakin kecil penyalaan, maka semakin besar tegangan output, sedangkan semakin besar penyalaan, maka semakin kecil tegangan output. Nah, sedangkan menambahnya kapasitor, semakin besar nilai kapasitor yang kita gunakan, maka gelombang dari AC kita ubah ke DC akan semakin baik dan menghasilkan nilai tegangan output semakin besar. Baik, sekarang kita lanjut ke percobaan gelombang penuh. Nah, di sini saya sudah siapkan semua komponennya, tinggal kita mengubah. Ini sudah. Kita masukkan nama-nama. Di sini kita gunakan output.
3, dan 4 sesuai pada gambar di sebelah kanan ini. Untuk sudut penyalaannya kita langsung gunakan ini pada tabel pertama. Di sini sudut penyalaannya saya gunakan pada tabel pertama, itu untuk gate 1 dan 4 itu 45 sampai 180, sedangkan gate 2 dan 3 nya itu menggunakan 180 sampai 360. Langsung aja kita hubungkan menggunakan wire. Kemudian ini kita hubungkan ke sini. Kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita run karena sudah semua dihubungkan. Maaf, ada yang sama untuk nama gate-nya. Ini gate 2. Itu gating name G2. Gating. Ini G1 ya. Nah, ketika sudah semua kita hubungkan, tinggal kita arahkan. Untuk input maaf, untuk simulation kontrolnya belum kita ubah. Total time di sini kita gunakan lagi 2 gelombang ya, menggunakan 0,04 second. Kita masukkan input terlebih dahulu. Kemudian gate 1. Juga gate 4 dan gate 5. Ini maksud saya tegangan output. Bisa kita lihat pada tegangan pertama itu adalah tegangan AC, yang mana setelah itu masuk ke tegangan gate 1. Setelah itu masuk ke tegangan gate 2, ketiga, dan sampai menghasilkan tegangan output. Prinsip kerjanya di sini yang mana ketika tegangan output akan mengalir arus di bagian ke ini SR atau di gate
1. Ketika dia di sini, maka dia akan tidak bisa kembali sebab akan terblok di pada gate 1. Maka dia akan terus ke gate 2 dan tidak bisa masuk ke bagian gate 2 sini, dia akan terblok. Maka dia akan terus ke beban atau melewati resistor. Setelah itu dia akan masuk ke gate 2, gate 4 dan gate 3. Dia akan masuk sini, dia tidak bisa melewati, dia akan tetap melewati gate 2. Di sini akan berputar. Nah, dan ketika dia masuk ke gate 3, dia akan bisa masuk melewati gate 2 dan tidak bisa kembali ke gate 3. Dan dia bisa masuk kembali ke sumber. Dia akan masuk ke pertama dari gate sumber ke gate 2, dia akan terblok ke gate 1, maksud saya masuk ke gate 1, dia akan terblok ke gate 2, dia akan masuk, setelah itu dia akan melalui resistor, dia akan masuk ke gate 4, gate 3. Dan dia akan berputar di sini, sedangkan di sini setelah dia masuk ke gate 3, dia bisa masuk ke gate 1, dia bisa juga masuk ke gate 2 dan juga bisa masuk kembali ke tegangan input. Nah, di sini kita bisa melihat dari tegangan AC tadi menjadi tegangan DC karena adanya perpotongan atau pemblokan terhadap gate-gate tersebut, sehingga menghasilkan gelombang penuh. Yang mana pada di gate 1 dia memblok pada negatif AC, sedangkan gate 2 dia akan memblok pada positifnya. Dia akan menaikkan atau menghasilkan tegangan positif atau gelombang atau lembah menghasilkan positif, dan dia akan memotong dan sudut penyalaannya di sini tadi 45 sampai 180, sedangkan sini dia akan menyalakan di 180 sampai 360. Bisa kita lihat pada rangkaian sebelumnya itu. Nah, di sini dia akan di sini akan menyalakan dari derajat 45 derajat sampai 180, sedangkan di gate 2 atau sama gate 3 dia menyalakan dari 180 sampai 360, sehingga dia bisa menghasilkan gelombang penuh ketika digabung pada gelombang-gelombang gate ini. Mana yang gate 1 dan gate 4 dia menyala dari 45 sampai 180, sedangkan gate 2 dan gate 3 dia akan menyalakan 180, maka dia tersambung ketika digabungkan 180 sampai 360, dan 45 dia akan terpotong seperti pada tegangan output di bawah ini, sehingga pada tegangan output di bawah ini menghasilkan tegangan 214 volt, yang mana sebelumnya dengan input 220 volt. Nah, untuk pengukuran berbeda, kita menggunakan sudut penyalaan untuk gate 1 dan gate 4 itu 0 sampai 180. Gate 1 0 sampai 180. Gate 4 sedangkan gate 2 dan gate 3 aja kita gunakan 180 sampai 360, sehingga menghasilkan kita ulang. Nah, sehingga menghasilkan gelombang penuh pada positif gelombangnya, seperti terlihat pada tegangan output. Bisa kita lihat untuk tegangan sendiri, maka dia akan menghasilkan tegangan yang sama dari tegangan input sama outputnya, dimana tersimpan sebelumnya itu dia 215, maka menjadi 220 karena tidak ada perpotongan gate di sudut penyalaannya. Nah, di sini sekarang kita akan menambah pada rangkaian kapasitor.
kita hubungkan. Yang kapasitor yang kita gunakan sini bernilai 330 milifarad. Ini sudah ada kelihatan 330 milifarad. Nah, setelah kita rangkan, maka gelombangnya tadi tidak seperti gelombang sebelumnya ketika sebelum ditambahkan kapasitor. Ketika ditambahkan kapasitor, maka gelombangnya semakin membaik. Dia akan naik di bagian penyalaan sudut 100 di sudut 45. Setelah itu dia akan naik dan stabil, dan pada keluaran V outputnya semakin tinggi, yang mana ini mencapai 300 volt. Sedangkan V out inputnya 220 volt, dan dengan tegangan V outputnya 300 volt. Dia mengalahkan tegangan input, atau tegangan input sangat kecil dibandingkan tegangan outputnya yang menjadi besar. Berarti bisa disimpulkan bahwa penempatan sudut penyalaan pada gate 1, gate 2, dan gate 3 juga akan mempengaruhi baiknya gelombang penuh, dan juga untuk penambahan kapasitor yang bernilai baik atau 330 milifarad akan memperbaiki gelombang V outputnya dan akan menambahkan tegangan V outputnya. Ini adalah hasil keluaran dari percobaan pertama atau percobaan ketiga. Ini adalah hasil dari percobaan ketiga, yang mana penyeimbang setengah gelombang, di mana di sini adalah sinyal input, sinyal kontrol, dan sinyal outputnya. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa sudut penyalaan akan mempengaruhi kecilnya keluaran dari tegangan di output. Kenapa? Karena ketika penyalaannya lebih besar, atau dari semisal di sini kita gunakan yang besarnya 170 sampai 180 derajat, maka dia akan memotong banyak sinyal output. Seperti kita lihat di penyalaan 170 sampai 180, dia akan memotong banyak karena di puncaknya dia akan terpotong, sehingga dia menghasilkan RMS atau tegangan outputnya 5 volt. Nah, berbeda dengan ketika kita menambah kapasitor. Ketika kita menambah kapasitor, dia akan memperbaiki sinyal outputnya pada tegangan outputnya. Dia akan membentuk garis lurus atau tegangan DC yang baik. Seperti kita lihat pada nilai kapasitor 330 milifarad. Dia menarik garis lurus sehingga tegangan outputnya juga semakin besar. Pada awalnya itu kita gunakan kapasitor yang 2200 mikrofarad, dia mulai membentuk garis lurus. Dia sudah mulai menambah tegangan sebelumnya yang sempat jatuh tegangan ketika belum ditambah kapasitor. Mungkin sekian penjelasan untuk percobaan ketiga ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.